Saya Dharma Putra Lubis ingin mewawancara Bapak sebagai Ketua MGMP Mapel Informatika. Iya ya. Jadi tentang masalah siswa kita nih Pak yang ada di kelas-kelas kita. Jadi boleh ya Pak minta izin waktunya sebentar ya Pak? Iya boleh. Nama lengkap Dr. Andes Bambang ya Pak? Bambang Hatris Supriyadi. Baik Pak. Jadi untuk pertanyaan pertama ini Pak, tentang masalah anak didik kita yang ada terdapat di kelas, yaitu tentang ketidakmampuan memahami instruksi. Jadi menurut Bapak, apa faktor siswa kita itu dia seringkali kurang memahami instruksi dari gurunya, dan kira-kira apa langkah yang bisa kita lakukan sebagai guru untuk memecahkan masalah tersebut? Terima kasih Pak. Menyangkut proses pembelajaran tidak terlepas dari unsur guru-guru yang ada di suatu madrasah kita. Madrasah kita itu mempunyai guru bermacam-macam corak ya. Jumlah guru kita sekitar 40-an dan 50-an gitu ya, kurang lebih. Tentunya ya gaya pembelajarannya itu bermacam-macam ya, sehingga ya ada yang bisa dipahami oleh siswa ya, ada yang kurang matching gitu. Jadi komunikasi antara seorang guru dengan siswa itu ada yang tidak sinkron atau tidak cocok. Instruksinya ya. Dipahami siswa ya Pak? Ya. Jadi prinsipnya ketidakcocokan antara proses guru menyampaikan materi kepada siswa, belum ada keharmonisan di situ. Jadi belum ada penyambungnya. Karena ketidakcocokannya ya Pak. Iya. Jadi kira-kira apa langkah yang harus guru nih Pak? Misalnya saya pribadi seandainya jumpa mungkin ada murid yang, Pak saya nggak paham apa yang Bapak bilang gitu. Kira-kira gimana ya Pak? Di situ dalam pembelajaran ada beberapa metode di situ. Metode pembelajaran itu kita tahu ada yang metodenya itu yang bersifat visual. Mungkin anak kita mungkin ada yang visualnya memang itu unggul dia. Ada lagi yang bersifat ya kinetik, artinya langsung kerja dia. Bergerak menggunakan tanpa perintah langsung kerja praktek dia. Nah, itu ya kan, jadi ada visual, ya, ada praktek, ada yang audio istrinya, disampaikan, benar-benar ceramah gitu. Nah, jadi ada yang dia menulis, dia bekerja, ada mendengar. Nah, itulah, kalau bisa di dalam suatu kelas, ya, itu ketiga metode itu terlaksana. Cara menyampaikan ini paling tidak dengan gaya yang ketiga dari visual kinetik, audio ini. Kita harus sampaikan instruksi berdasarkan kemampuan anak ini ya Pak. Iya. Jadi tambah lagi dengan kemajuan teknologi sekarang, ya, kita masukkanlah teknologi tentang dunia informasi ya kan, bagaimana tuh cara menggunakan teknologi untuk semua kelas. Itu harapan kita semua. Baik. Untuk pertanyaan kedua Pak. Jadi ada masalah kita juga dalam mengajar ini kan. Seperti yang Bapak bilang tadi ada visual, kinetik, audio. Nah itu kan ada dalam kelas itu pasti ada keragaman ya Pak. Iya. Keragaman dalam kelas itu. Baik dari cara pembelajaran visualnya mungkin kinetik. Nah menurut Bapak apa faktor yang menyebabkan keragaman kelas ini? Apa yang harus kita lakukan dalam kelas tersebut? Ya, seperti yang udah saya utarakan dari pertama tadi, kita tahu di kelas itu bermacam-macam ragam tentang karakter anak kita, ya. Sehingga metode yang ketiga tadi itu ya seperti yang disampaikan tadi, harusnya kita buatlah, ya, kita buat ada yang pendekatannya secara auditif, ya, kinestetik, kemudian pembelajaran melalui visual, suara, praktek, dan apa ya Pak, visual ya. Ya. Sehingga di dalam kelas itu yang beragam macam corak, ya, karakter bisa kita akomodir
dalam proses tersebut. Jadi kita harapkan informasi, instruksi yang disampaikan oleh guru-guru semua mapel itu ya bisa terlaksana lah, komunikasi kita jalin dengan siswa dengan baik. Baik, baik. Baik, untuk selanjutnya Pak. Nah, ini kan bukan, terkadang nih masalah siswa ini bukan hanya dari guru nih, atau bukan dari siswanya. Ada yang mungkin karena relasi dia dengan orang tuanya atau dengan keluarganya itu, jadi gara-gara relasi mereka itu mungkin entah broken home, entah apa, dia motivasi belajarnya kurang Pak. Jadi kira-kira apa yang harus kita lakukan, faktornya itu apa, tapi dan apa yang harus kita lakukan dalam menghadapi masalah yang seperti tadi, broken home, ada masalah dengan keluarganya Pak, maupun teman sebayanya. Iya, itu termasuk problem sosial di rumah tangga. Iya, ya. itu, Pak. Jadi itu dukungan sosial itu sangat berpengaruh sekali, khususnya ya terhadap orang tua, keluarga, teman sejawat yang ada di lingkungan rumahnya. Ya, jadi dalam keluarga dorongan positif negatif itu sangat dominan. Dominan Ya, sangat dominan sekali. Ya. Ya, dalam proses akademik siswa. Betul. Ada saya hadapi itu Pak. Ya, Jadi langkahnya apa nih kalau sebagai guru nih Pak, paling untuk membantu anak tadi dalam, walaupun dia menghadapi masalah di keluarganya, apa yang langkah kita harus lakukan nih guru nih Pak? ya menjalin komunikasi terhadap orang tuanya. Orang tua Ya. kita jalin dulu. Ya, kita jalin. Ya, berarti kita kunjungi ke rumahnya. Kemudian ya disitulah baru kita gali minat anak itu bagaimana, kemana sih sebenarnya arahnya anak-anak didik kita. Dari kita langsung menjalin komunikasi terhadap orang tuanya, baru kita ketahuan, oh anaknya maunya begini. Paling tidak kita wawancara atau komunikasi dengan orang tuanya ya Pak. Ya, sehingga situlah bisa kita buat kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler yang untuk mendukung ya anak tersebut. Iya ya, agar jadi teralihkan pikiran dari keluarga menuju minat dia yang suka ya Pak. Iya, iya. Yang positif ya Pak. Bagus. Baik Pak, baik. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya Pak, problem masalah kita juga nih, ada anak itu dia komunikasinya kurang. Jadi asal disuruh maju ke depan gagap, malu, takut. Jadi seperti ditanya gagap-gagap gitu. Komunikasinya sih seperti kurang. Ya kita kan anak MTS nih. Komunikasi seperti bukan anak MTS, mesti anak SD. Jadi cuma itu Pak, masalah dengan komunikasi terhadap siswa, guru, dan langkah apa yang harus kita lakukan Pak? Oh, ya rata-rata jadwal tingkat madrasah sekolah pertama ini ya, Iya Pak. Sanawiyah, khususnya kita di sekolah madrasah. Materi atau pelajaran tentang komunikasi itu minim sekali. Iya. Minim sekali. Sehingga pada saat ya anak itu suruh tampil ke depan, ya komunikasi itu tidak nyambung, tidak dapat. Ya, antara pertanyaan yang akan diajukan itu, ya gagasan itu kurang jelas, belum di situ. Kan seharusnya ada belajar komunikasi, bagaimana cara menyampaikan suatu permasalahan. Jadi wawasannya kurang banyak lah, biasanya gitu. Jadi perlulah ya, siswa itu perlu bimbingan. Jadi harapan itu kalau bisa di sekolah tersebut ya boleh-boleh ada usulan untuk menambah suatu terobosan belajar tentang komunikasi. Kalau misalnya gini Pak, guru mungkin dengan selalu rajin diajak ayo ke depan gitu. Jadi pokoknya asal mungkin presentasi dia yang kita lebih dominan, kita banyak suruh dia berbicara, itu kira-kira bisa nggak langkah itu kita lakukan Pak? Itu harapan kita. Ya, itu harapan kita. Itu sama dengan kita melatih siswa untuk berani tampil ke depan. Iya, betul, kita Pak. suruh siswa itu ke depan ya. Masalah benar atau salahnya itu soal kedua. Yang penting anak itu bagaimana tampil ke depan, kemudian hasilnya bagaimana, kalau apa kita perbaiki. Betul. Ya, kita perbaiki mungkin hasilnya outputnya baru kelihatan.
ada kurang lebihnya. Memang gitu Pak, komunikasi ini memang perlu kadang. Jadi kadang-kadang saya juga tuh suruh baca ke depan gitu Pak. Baik, untuk yang berikutnya nih Pak, tentang masalah apa namanya, tentang masalah ini keterlibatan siswa dengan teknologi. Sekarang kan teknologi kan tidak lepas dari pembelajaran ya Pak. Iya. Ketika anak tadi disuguhkan dengan bantuan berkolaborasi dengan teknologi, entah itu laptop, entah itu HP atau apapun itu, dia kadang-kadang merasa nggak nyaman gitu Pak. Jadi kayak seperti biasa pulpen dengan buku, ini tiba-tiba dihadapkan dengan laptop. Jadi kira-kira apa faktornya itu Pak, dan apa yang harus kita lakukan? Langkah apa supaya murid-murid ini merasa nyaman lah dengan teknologi, dengan berkolaborasi dengan teknologi? Merujuk dari keadaan sosial orang tua murid dan siswa, sehingga anak-anak kita itu dominan dalam penerapan teknologi sangat minim sekali. Ya, disebabkan dia tidak punya peralatan untuk menggunakan teknologi tersebut. Iya, betul, Jadi betul. pengalamannya sangat kurang sekali. Pengalaman ya Pak, Ya. pengalaman betul. Jadi bagaimana sih cara menggunakan perangkat tersebut? Sementara dia tidak punya. Jadi minim sekali. Jadi bisa aja mungkin dia tahunya ya karena teman, tapi dia sendiri belum pernah mencoba. Itu aja. Jadi faktor-faktor itu salah satu penyebabnya pengalaman itu sangat mendukung untuk penerapan teknologi. Baik, mungkin pertanyaan terakhir nih Pak. Pertanyaan terakhir tentang masalah yang lain itu, kita kan sekarang ini ada namanya HOTS ya Pak, HOTS ya kan. Soalnya itu kan kadang panjang-panjang itu kan. Soalnya tentang evaluasi yang soalnya itu HOTS. Jadi ketika evaluasi atau pembelajaran menggunakan HOTS tadi, literasi ya, anak-anak itu merasa dia kayaknya takut gagal dengan apa yang diujikan, apa yang dievaluasikan. Jadi menurut Bapak itu cemana langkah kita? Apa penyebabnya dulu? Tentang mereka kok khawatir akan nilai, dan apa yang langkah kita lakukan kepada mereka supaya mereka itu ya kalau bisa percaya diri dengan HOTS tadi, evaluasi pembelajarannya, dan dia tidak khawatir akan nilainya yang gagal. Jadi kira-kira gimana Pak? Dengan munculnya kurikulum Merdeka K13, kemudian melanjut ke kurikulum Merdeka. Di situ pemerintah menerapkan sistem literasi, ya, di mana soal-soal atau evaluasi itu rata-rata soalnya soal cerita, ya, literasi lah. Jadi soalnya berita supaya literasi, ya, numerasi. Jadi siswa dalam penerapan atau menjawab itu biasanya daya nalar anak itu sangat minim sekali. Ya. Bacaan panjang, kemudian waktunya sangat singkat. Jadi anak-anak tersebut karena belum biasa, ya, akhirnya dia sangat susah memahami suatu permasalahan yang ada. Apalagi takut gagal pula dia. Ya. Kembali lagi. Jadi rata-rata pemerintah udah menyadari, makanya bagaimana sistem sekarang ini dibuat sebuah metode itu berupa literasi, berupa cerita. Semua mapel sekarang ya menuju ke sana. Soal-soal evaluasi pun begitu juga, asesmen yang dibuat pun begitu, sistemnya sistem HOTS, ya, soal berupa soal literasi. Jadi berarti kita harus melaksanakan literasi kepada anak-anak kita ya Pak. Sering-sering untuk suruh membaca gitu ya Pak. Ya, jadi diharapkan guru-guru sekarang ya dibuatlah sebuah metode itu berupa metode literasi secara tidak langsung. Ya, kita biar siswa itu kreatif, ya, kritis terhadap permasalahan-permasalahan yang ada. Ya, betul. Jadi permasalahan yang ada itu dengan soal cerita hot yang panjang, ya, kadang-kadang yang memerlukan waktu yang panjang, cukup melelahkan, tapi permasalahan itu harus dijawab. Betul. Jadi muncul percaya diri, syukur-syukur nilainya tadi bagus ya kan. Ya. Tapi kita tidak
patok ke nilai mungkin ya. Ya tidak. Mungkin Jadi mereka prosesnya bagaimana prosesnya sekarang? proses. Soal untuk akhirnya ya mudah-mudahan kita harapkan ya, dan harapan kita semua lah hasilnya baik. Iya, betul. Jadi mungkin untuk masalah-masalah ini insya Allah dan mau pribadi nih di kelas mungkin akan menerapkannya. Semoga anak-anak kita ini yang punya masalah-masalah yang tadi kita bicarakan semoga solve ya Pak, terpecahkan ya Pak. Iya. Walaupun ya berharap kita persenannya tinggi lah anak-anak tentang masalah kita ini kita selesaikan. Mungkin itu aja Pak BM. Iya. Saya sebagai guru membidangi untuk mata pelajaran MBMP informatika ya, merasa sangat terpanggil di sini ya, Iya, Pak. sangat terpanggil dengan kemajuan teknologi sekarang. Betul. Teknologi sekarang, apalagi yang sifatnya di sini pemerintah ya, menggalakkan dengan sistem literasi, numerasi. literasi sehingga kita harus mendukungnya. Betul. Kita sebagai guru ya harus mendukung dari program pemerintah. Raya, kalau bisa semua mapel itu ya bukan mapel tik aja, bukan mapel informatika aja. Kalau bisa semua mata pelajaran yang ada yang diampu di madrasah bisa kita terapkan semuanya. Baik Pak, mungkin terima kasih atas waktu dan bimbingan serta nasihatnya. Semoga kita sesama guru dapat melaksanakan pembelajaran ini dengan baik sehingga anak-anak kita nanti ke depannya sukses di dunia maupun sukses di akhirat. Terima kasih Pak. Iya. Sama-sama. Sama-sama Pak Mas ya. Ya,